Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Kevin Alfirdaus. Untuk kali ini saya akan melakukan review singkat pada ring finder baru saya, Six Hour. Untuk serinya dia kilo 1000 BDX. 1000 itu jaraknya ya, sedangkan BDX itu singkatan dari Ballistic Data Exchange. Oke, seperti ini boxnya, cukup kecil tapi kokoh seperti kardus teleskop ya. Belum saya jelaskan lebih jauh tentang kelebihan dari ring finder ini, saya unboxing dulu ya. Seperti ini bagian dalamnya. Nah, ini ada catatan-catatan, beberapa catatan seperti bagaimana cara mengatur balistik dan lain-lain. Lalu ini semacam contekan ya yang sudah dibuat, tapi ini untuk senapan api. Ini seperti dia Remington, Winchester dan lain-lain. Ini berbagai macam jenis senapan api ya. Yang jelas bukan senapan angin yang dicoba. Jadi pada umumnya ini ring finder dipergunakan untuk senapan api. Jadi itu salah satu penyebab mengapa ring finder ini tidak banyak ya yang menjual ya di Indonesia. Ini saya dapat di harga kisaran ya 5 jutaan. Ini ring finder ini sudah saya unboxing sebelumnya, sudah saya tes sebelumnya. Nah, saya mengetes apakah ring finder ini worth it atau tidak, dan saya sudah coba untuk berangkat hunting ya, dan hasilnya cukup memuaskan. Pertama dari segi look ya, ini tampilan cukup bagus, lalu bobotnya ringan, serta tombolnya banyak dari tombol ring finder itu yang keras ya, mengakibatkan saat kita membidik lalu kita menekan itu mengakibatkan pergerakan. Sedangkan kalau kita menggunakan ring finder ini tombolnya sangat-sangat lembut seperti tombol 3D touch. Jadi kita pencet ini, nah itu tidak mengakibatkan pergerakan ya. Nah seperti itu. Bagian dalamnya seperti ini, kita dapat dompet dan tali. Namun talinya disarankan untuk ganti ya, ganti tali yang lebih bagus lagi karena ini terlalu kecil ini. Takut-takutnya kalau misalnya hilang atau putus, ring findernya sayang lah. Mending kita keluarin duit 50.000 apa 100.000 buat beli tali yang lebih bagus. Untuk baterai, ini baterainya sama kayak baterai ring finder pada umumnya. Ini bagian dalamnya tulisannya 5x20 ya, atau ukuran matanya 20, pembesarannya 5. Nah selanjutnya saya akan jelaskan mengapa ring finder ini worth it ya. Jadi mengapa ring finder ini worth it? Kita biasa tahu aplikasi Stelok. Setelah kita melakukan zeroing, kita biasanya langsung membuat berupa contekan ya, contekan seperti di reticle. Saya contohkan seperti ini, kita membuat contekan misalnya crosshair ya, crosshair, terus ini kita bikin jarak misalnya ini 30, ini 40, seperti itu ya. Nah maaf ini pulpennya mati, seperti inilah, ini 40, ini 30, ini 50, seperti itu ya. Nah ini hanya berlaku di sudut yang kita zeroing ya. Misalnya kita horizontal atau sudut lurus ya. Nah ini akan berbeda perkenaannya saat sudutnya miring. Misalnya kita menembak target yang di atas pohon
atau di atas gedung atau di dataran yang lebih tinggi dari kita ya, posisi tembaknya ya, yang mengakibatkan mungkin perkenaan tidak akan tepat. Kalaupun kena pasti tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Misal kita tembak dada, mungkin kena leher ataupun perut bagian bawah, ataupun kita tembak, kita dari posisi di atas kita nembak ke sawah misalnya, posisinya di bawah kita, nah perkenaan pasti tidak tepat. Namun saat kita menyeting balistik dengan rangefinder ini, dia akan terbaca secara real time. Misalnya kita zero di ini, saya dengan unit saya sudah zero di 51 yard dan datanya sudah saya masukkan di rangefinder ini ya. Jadi cara koneknya cukup mudah. Jadi kita disarankan untuk mendownload aplikasi bawaan dari BDX, lalu kita konekkan menggunakan Bluetooth ya. Kita konekkan menggunakan Bluetooth. Setelah itu, selama terkonek dengan Bluetooth, data yang kita masukkan ke dalam handphone kita itu akan langsung tersimpan di rangefinder ini, yang otomatis rangefinder ini sudah mengetahui spesifikasi dari unit kita. Nah, saat kita arahkan target di jarak berapapun, di sudut seperti apapun, di atas pohon, di sawah, di sungai, di selokan, dimanapun target itu pasti akan terbaca akurat. Misalnya kita arahkan ke depan, kita pencet, mungkin jaraknya 100 meter ya, nanti akan keluar berupa jarak. Setelah keluar dari jaraknya sudah keluar data jarak, dia akan selanjutnya akan memberitahu berapa klik yang kita butuhkan untuk turret. Misalnya 100 meter itu adalah 7 dot ya. Nah, maka kita akan memutar dengan turret. Kita putar ke 7 seperti ini. Nah, kita tembak pasti kena, tidak mungkin tidak kena. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk turret saya sudah saya zero stop. Nah, seperti ini sudah tidak bisa diputar lagi. Nah, oleh karena itu fitur ini sangat diunggulkan ya, tanpa kita perlu membuka aplikasi Strelok secara sering-sering, dan untuk menyetel hanya cukup sekali saja. Setelah unit tersetel, kita langsung bawa ke lokasi hunting atau pengetesan ya. Jadi untuk penyetelan hanya sekali menggunakan handphone. Jadi seperti itu ya review singkat saya untuk bagaimana saat rangefinder ini bekerja akan saya tunjukkan di video berikut saat saya hunting ya, karena kalau di dalam ruangan sepertinya kurang afdol saat menggunakan rangefinder ini ya. Jadi saya akan bagikan di video berikut ini, coba dilihat. Shot dari tembok hijau. Anginnya banter. Lima, pas di 5 dot. Turretnya tak setel 5. Langsung perkenaan di kepala, tepat sasaran, mantap. Baik, seperti itu ya video bagaimana view penampakan saat rangefinder ini beroperasi, saat dia memberitahu berapa jumlah klik yang dibutuhkan. Untuk tadi kliknya 5, maka kita putar ini ke 5, lalu kita tembak, itu pasti kena. Saya tembak kepala juga pasti kena, itu ya. Nah, itu saya hasil berburu itu kurang lebih 2 jam saya hunting, dan jaraknya lumayan jauh, antara
70 yard sampai 120 yard saya tembak, kena semua. Nah, saya berburu hanya mengandalkan rangefinder ini sekarang, tidak menggunakan Strelok dan lain-lain. Saya pakai ini, data yang keluar dari rangefinder ini yang saya gunakan untuk menembak, yang menjadi acuan saya untuk menembak. Dan bisa dibuktikan ya, hasil dari perburuan saya kurang lebih 2 jam itu dapat 8 ekor terkukur ya, cukup lumayan lah untuk mengisi waktu dan hobi. Nah, mungkin cukup sekian ya informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.